Bulan Ramadhan, bulan yang berkat, bulan rahmat dan bulan utama. Pahala digandakan, doa diterima. Bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Bulan Ramadhan, bulan yang berkat, bulan rahmat dan bulan utama. Kepada Tuhan sambil kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. La haula wa la quwata illa billahi, amma ba'du. Satu ketika di saat Nabi Adam alaihissalam, ketika di saat Allah ciptakan, pertama kali yang belum Allah ciptakan kecuali Adam. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Wahai Adam, yang dulunya engkau belum wujud dan adanya di dunia ini, sekarang aku wujudkan kau di dunia ini. Kun fayakun, jadilah engkau. Setelah kemudian Nabi Adam alaihissalam jadi, kemudian Nabi Adam tidak merasa dan terasa, ternyata mata beliau melihat ada sebuah keindahan tulisan di atas daripada ars, di atas daripada pintu-pintu gerbang surga, yang mana di situ disebut nama keagungan baginda Nabi, disandingkan, disebelahkan dan nama kebesaran dan keagungan Allah dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seketika itu kemudian Nabi Adam alaihissalam menunjukkan ekspresi iri, studi banding kepada Allah. Ya Rabb, siapa orang yang kau pampangkan di sebelah nama keagungan dan kebesaranmu? Bukankah di dunia ini yang kau ciptakan nih Adam? Itu siapa? Muhammadur Rasulullah. Kemudian dijawab oleh Allah dalam hadis qudsinya, laulaka ya habibi lamma khalaftul aflah. Kata Allah, wahai Adam, dengerin, jika aku tidak menciptakan seorang Muhammad kekasihku, maka aku tidak akan mewujudkan raut muka wajah-wajah kita yang hadir pada malam hari ini. Artinya awalnya kita belum ada, sekarang Allah wujudkan. Karena hari ini Allah takdirkan kita, Allah kumpulkan kita, Allah dudukkan kita. Tidak lain tidak bukan adalah berkah Allah menciptakan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebaikan-kebaikan Rasulullah yang telah diberikan kepada kita sebagai umatnya. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Kita hari ini duduk di majelis yang Allah berkahi ini karena asbab wasilah Allah menciptakan Rasulullah. Allah menciptakan rahmatnya turun, ampunannya turun. Karena berkah Allah menciptakan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil di antara kita yang hadir, yang duduk, yang berkumpul tidak pernah melaksanakan bermaksiat kepada Allah. Dengan bulan suci Ramadan, asbab keberkahan bulan suci Ramadan, Rasul mengatakan syahrul ummati, ini adalah bulan-bulan umatku untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada hikmahnya, mudah-mudahan ada keberkahannya. Cita-cita kita, harapan kita, doa kita, mudah-mudahan yang hadir hari ini adalah wajah-wajah yang akan cikal bakal bisa berjumpa di penghujung daripada malam Idul Fitri. Dan insya Allah puasa sudah kita tinggalkan, maka kita akan mendapatkan pangkat jabatan kedudukan, Aid kembali fitri ke dalam kesucian. Ini saja bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Segala kekurangannya tanamkan jiwa istiqomah.
meskipun Ramadan telah meninggalkan kita, tetap setiap pelaksanaan ubudiyah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, kita galakkan, kita kuatkan untuk istiqomahkan di luar daripada bulan suci Ramadan. Bunga sekuntum beli di Tanjung Batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhasabah itu mestinya kalau untuk amal kebaikan, bandingkan dengan orang yang di atas kita. Maka memahami sirah Nabi, sirah Rasul, sirah sahabat, riwayat cerita tentang ulama salafus saleh, para ulama, para kiai, tujuannya itu. Jadi cermin bagi kita. Ya Allah, saya memang sudah sholat tepat waktu, tapi saya belum mampu khusyuk ya Allah. Anugerahkan kami bisa khusyuk sebagaimana khusyuknya para nabi, rasul dan orang-orang soleh di antaramu ya Allah. Yang hari ini mohon maaf, salatnya sudah khusyuk, tepat waktu, bercermin lagi. Ya Allah, syukur memang saya sudah salat tepat waktu khusyuk, tapi kami belum mampu salat berjamaah ya Allah. Anugerahkan kami di masa yang akan datang menjadi orang yang lebih khusyuk, lebih tepat waktu dan menjaga berjamaah sebagaimana hamba-hambamu yang saleh dari kalangan nabi, rasul, para ulama salafus saleh itu ya Allah. Begitu seterusnya. Dengan cara muhasabah seperti inilah kita akan menjadi orang yang lebih istiqamah. Tapi kalau enggak pernah muhasabah Bapak Ibu sekalian, dari waktu ke waktu amal kita begitu-begitu saja. Ramadan ketemu Ramadan ya begitu-begitu saja. Ikut puasa. Ya, hanya ikut-ikutan. Tidak ada peningkatan dari waktu ke waktu. Begitu juga tentang muhasabah dosa dan maksiat. Muara akhirnya harapan yang diinginkan menjadi pribadi yang bertaubat. Karena mohon maaf, mengelola perasaan banyak dosa, banyak maksiat itu hati-hati. Ya, kalau jalan yang ditempuh, jadi merasa dosa banyak, merasa banyak maksiat, itu ujungnya dua. Kalau jalan yang ditempuh benar, akan menjadi pribadi yang bertaubat. Tapi kalau jalan yang ditempuh salah, bisa menyebabkan orang putus asa, lalu punya pikiran terlanjur basah, mandi saja sekali. Dalam bab dosa bahaya itu. Karena saya berani berkisah begini, dulu penelitian saya ketika kami mahasiswa di sebuah pesantren namanya Pondok Pesantren Metal Muslim. Kalau Bapak Ibu dari Jawa Timur, dari Surabaya, mau ke Bali lewat jalur Pantura, nanti sampai di kota Pasuruan, di sebelah kanan jalan, akan ada pondok pesantren, tulis di tepi jalan, Pondok Pesantren Metal Muslim. Jadi kalau pesantren lain umumnya itu pintu gerbangnya itu kaligrafi ornamen Islami, pesantren ini tidak, pintu gerbangnya itu begini. Warnanya merah. Begitu masuk jangan dibayangkan santrinya pegang kitab kuning, pakai baju koko, pakai kain sarung, pakai jubah. Tidak. Bagaimana santrinya? Masih rambutnya panjang, nampak tak mandi 3 hari. Ada yang masih pegang gitar. Kenapa? Karena ini pesantren rehabilitasi para pecandu narkoba. Pesantren rehabilitasi anak-anak nakal. Pesantren rehabilitasi orang-orang yang terlantar. Ya, kami masuk, ingat begitu masuk pesantren ini, saya pikir orang sehat. Ya. Pertama ajak ngobrol nyambung, begitu agak setengah jam ternyata sudah belok pikirannya. Yang ingin kami sampaikan apa? Karena fokus penelitian saya pecandu narkoba, saya tanya, Bapak, Abang ini bisa menjadi pecandu bagaimana ceritanya? Saya dulu Pak adalah kerjanya resepsionis hotel. Lalu kemudian datanglah orang menawarkan narkoba kepada saya. Akibatnya saya menjadi pecandu. Setelah menjadi pecandu bukan hanya menjadi pecandu sampai menjadi pengedar. Lalu perilaku saya diketahui oleh orang tua saya. Saya dilaknat oleh keluarga saya. Terbuang dari keluarga. Lalu saya punya pikiran terlanjur basah, mandi saja sekali. Maka bukan hanya menjadi pecandu, menjadi pengedar sekali. Maka bahaya.
merasa dosa banyak maksiat itu kalau nggak dikelola dengan baik, bisa menjadi penyebab orang putus asa dari ampunan Allah, yang ujungnya semakin tenggelam dalam dosa dan maksiat. Ini hati-hati. Jadi merasa dosa banyak itu ujung dua. Kalau jalan yang ditempuh benar, taubat. Jalan yang ditempuh salah itu tadi, terlanjur basah, mandi saja sekali. Mohon maaf. Bisa jadi ada mungkin orang yang hari ini ada di tempat-tempat maksiat. Dulu pertama kali maksiat mungkin tak dijebak, mungkin tak sengaja, mungkin terpepet. Tapi karena merasa tidak mungkin menjadi putih lagi, maka semakin masuk ke dalam dunia hitam. Merasa tidak mungkin jauh dari maksiat lagi, maka merasa tidak mungkin jadi orang taat. Begitu seterusnya bahaya. Maka muhasabah ini harus dikelola dengan baik.